Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wa tawassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fi dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul. Pada pembahasan sebelumnya, untuk merefresh sedikit, pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya pernah Imam Al-Qustullani itu meneliti apakah rotinya Rasulullah itu besar atau kecil, tapi dia tidak menemukan riwayat-riwayat yang menjelaskan ukuran roti Rasulullah. Tapi ada satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu memerintahkan untuk mengecilkan ukuran roti, karena itu yang bisa mendapatkan barokah. Makanya kemarin saya jelaskan, kalau buat kue itu walaupun tidak sama seperti roti yang dimakan Rasulullah, itu lebih bagus buat kue yang ukurannya kecil tapi banyak daripada besar tapi sedikit. Kalau buat kue itu lebih bagus, ya walaupun bukan sesuatu yang dilarang ya membuat kue ukuran besar, otomatis jumlahnya sedikit. Tapi Rasulullah itu dalam satu riwayat memerintahkan kalau buat roti itu dikecilkan ukurannya, kemudian diperbanyak jumlahnya, maka itu akan muncul keberkahannya. Maka kita juga bisa niru seperti itu. Kalau buat kue, buat apa, itu lebih bagus kecil tapi banyak daripada besar tapi sedikit gitu. Nah, kita kalau mau beli makanan juga sama. Biasanya makanan itu ada beberapa pilihan. Mau yang isi, misalkan isi 3 apa isi 6, harganya sama. Cari yang isi 6 saja. Nah itu loh. Karena itu yang akan ada keberkahannya di situ. Di samping itu untuk baginya ke orang-orang itu lebih gampang dan lebih enak. Kalau satu dicuil-cuil kan ini kurang pantas gitu, kurang pantas. Masa ini tidak sekalian dikasih satu kan begitu. Orang-orang kan macam-macam hatinya itu. Kita akan memasuki fasal yang kedua. Fi sifati aklihi sallallahu alaihi wasallam wa idamihi. Menjelaskan tentang makannya Rasulullah dan lauknya itu apa. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'is salas bil ibhami wallati taliha wal wusta. Rasulullah itu kalau makan pakai 3 jari. 3 jari itu yang mana? Jempol, kemudian ini, kemudian yang tengah. Begini makannya Rasulullah itu. Begini cara makannya Rasulullah. Tapi ini nanti akan ada beberapa riwayat juga yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu tidak selamanya makan pakai 3 jari seperti ini. Kadang-kadang dibantu dengan jari yang keempat, dan kadang-kadang juga pakai 5 jari. Makanya ini sama-sama ada dalilnya. Ya coba kalau misalkan orang memahami hadis ini cuma dari satu hadis ini, coba suruh makan soto. Suruh makan soto pakai 3 jari. Insya Allah tidak bakal habis. Nah, kalau makan kurma wajar, makan kurma, makan roti, makan kue wajar, begini bisa. Tapi kalau makan makanan yang berkuah bagaimana? Ya susah, begitu. Jadi Rasulullah itu makannya pakai tangan, ya pakai tangan, bukan pakai sendok.
Makanya dulu itu ketika awal-awal ada sendok itu masuk, ada orang yang sampai menolak, tidak mau makan pakai sendok, karena Rasulullah itu makannya pakai tangan. Kemudian mengutip dalil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayaji al muttasil. Jika memang yang bersambung itu masih bisa, kenapa cari yang terpisah gitu. Jika yang masih nyambung masih bisa dipertahankan, kenapa nyari yang nyari yang berpisah yang tidak bisa dipertahankan gitu. Berarti ya tangan tuh nyambung gitu loh. Tangan tuh nyambung. Sedangkan sendok ini kan bukan sesuatu yang nyambung. Kenapa kok lebih memilih yang tidak nyambung, yang berpisah daripada yang bersambung? Mestinya kamu harus milih yang bersambung. Artinya tangan. Paham? Tangan maksudnya, bukan yang lainnya. Nah, maka dulu itu sampai ada yang nolak, saking pengennya 100% ngikuti kepada Rasulullah begitu. Tapi di sini kata seorang ulama Ibnul Arabi, insya'a ahadun ayyakula bi khamsin falyakul. Tapi jika ada orang yang mau makan dengan 5 jari, silahkan jika memang dibutuhkan. Karena mungkin itu tidak akan menyulitkan ketika cuma pakai 3 jari. Misalkan mau makan apa yang harus 5 jari, misalkan daging dibeginikan kan susah, jadi ya harus pakai 5 jari gitu. Ini tergantung situasi dan kondisi. Tapi ya kita itu juga minimal pernah mempraktekkan semuanya. Kita pernah makan pakai 3 jari, kita pernah makan pakai 4 jari, dan kita pernah makan pakai 5 jari. Ini hal yang penting karena pasti akan dialami setiap hari, ya. Karena pasti akan dialami setiap hari. Tsumma ra'aituhu yal'aqu asabi'ahu salas qabla ayyam sahaha al-wusta tsumma allati taliha tsumma al-ibham. Ini kadang-kadang sudah kebiasaan seperti ini, kebiasaan sunnah seperti ini kadang-kadang sudah banyak yang meninggalkan. Rasulullah itu setiap selesai makan, beliau itu menjilati jari-jarinya. Beliau itu menjilati jari-jarinya. Nah, ini kadang-kadang orang itu jijik, gengsi. Orang itu jijik dan gengsi. Padahal di sini di syarahnya itu dijelaskan. Padahal itu makanan kan bersih, ya, bersih, tidak ada kotoran. Kenapa kok harus jijik orang menjilati ketika selesai makan itu? Padahal di situ ada orang misalkan nganu gigi, kotoran gigi, itu kan juga jarinya masuk, itu lebih menjijikkan. Terus ada orang ngupil. Di sini dijelaskan ada orang ngupil, ini juga jarinya dimasukkan ke hidung. Lebih menjijikkan mana daripada orang menjilati makanan yang sudah jelas-jelas bersih. Dan itu sesuai dengan sunnah. Makanya hati-hati. Kalau misalkan tidak mau menjilat jarinya setelah makan, jangan sampai mengingkari bahwa itu sunnah. Ini bahaya. Karena itu memang kebiasaan yang pasti Rasulullah lakukan. Ketika makan, selesai makan itu menjilati jari-jarinya. Dan untuk menjilati ini juga ada urutan-urutannya. Yang pertama adalah jari yang ini, yang tengah ini, dijilat-jilati. Pokoknya sampai bersih, dijilati sampai bersih. Ini yang tengah, kemudian yang ini, yang terakhir adalah jempol. Yang terakhir adalah jempol, karena beliau sering makan pakai 3 jari. Ya minimal kalau misalkan kita pakai 5 jari pun, kita niat ngikuti ini saja. Pokoknya kita dahulukan tengah, kemudian telunjuk, kemudian jempol. Ini jari tengah ya, jari tengah ya, jari tengah. Jadi telunjuk kemudian jempol. Itu cara menjilati makanan. Dan itu hukumnya sunnah. Karena kita tidak akan tahu keberkahannya itu ada di mana. Itu hukumnya sunnah. Kadang-kadang orang sekarang itu gengsi, setelah makan tidak dijilati, langsung pakai tisu.
Padahal di sini kata siapa tadi? Ka'ab bin Ujrah, aku melihat Rasulullah itu setelah makan menjilati jari-jarinya itu sebelum mengusapnya. Sebelum mengusapnya. Nah, orang sekarang tidak menjilati, tambah mengusap. Benar ya? Itu kebiasaan yang tidak bagus. Maka Masya Allah, saking pentingnya Islam ya, hal-hal yang sekecil itu masih diatur. Coba di dalam agama-agama yang lain, mungkin tidak ada aturan-aturan seperti itu. Ibadah saja itu aturan pakaiannya juga bebas, tidak kayak orang Islam. Harus menutup aurat, harus begini dan begitu, harus pakai baju yang bagus, harus pakai wangi-wangian. Itu hal-hal yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Di sini dijelaskan kenapa kok harus didahulukan yang jari tengah ini. Karena ini jari tengah ini ukurannya lebih panjang, jadi lebih cepat menjangkau makanan. Lebih cepat menjangkau makanan sehingga kemungkinan lebih banyak makanan yang nempel di jari tengah. Itu loh. Kemungkinan lebih banyak makanan yang nempel di jari tengah karena ini lebih panjang dibanding yang lainnya. Ini kan berurutan. Panjang, agak pendek, terus ini paling pendek. Nah, seperti itu. Ya, maka itu salah satu rahasianya seperti itu. Dan memang semua itu ada riwayat. Baik beliau makan pakai 3 jari, ada 4 jari, ada 5 jari. Semuanya ada riwayatnya masing-masing. Itu kita agar pertama mengikuti sunnah, kedua agar mendapatkan keberkahan di dalam makanan itu. Tidak usah jijik. Orang sekarang niat mengikuti sunnah jijik, tapi niru kebiasaan orang fasik dianggap biasa. Ini krisis cinta kepada Rasulullah. Orang semiran terutama menjelang tahun baru ini dianggap biasa. Kalau tidak semiran tidak gaul. Masa menyambut tahun baru Masehi tidak semiran, tidak gaul. Itu nanti bisa bahaya. Kenapa? Karena nanti dia akan terjatuh kepada melakukan sesuatu yang haram. Kenapa kok yang haram? Karena biasanya nanti orang yang nyemir rambutnya misalkan pakai warna merah, pakai warna kuning, itu nanti akan dia tutupi kalau sudah tidak dibutuhkan dengan warna hitam. Sedangkan menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya haram. Ini kadang-kadang dilakukan oleh anak-anak pondok seperti ini. Karena waktunya liburan. Menyemir dengan selain warna hitam itu memang tidak apa-apa. Tapi jika satu kebiasaan itu sudah menjadi tanda-tandanya orang fasik, maka termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Sekarang yang 9 coba orang soleh apa orang-orang yang nakal-nakal itu? Orang yang nakal. Ini sudah hal yang memang asalnya itu diperbolehkan, tapi kalau sudah menjadi syiarnya orang-orang fasik, justru ini tidak diperbolehkan. Karena niru orang-orang fasik itu, maka tidak diperbolehkan. Begitu. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayyakula ta'amal har hatta tadhhaba fawrata dukhanihi. Rasulullah itu tidak suka kalau ada orang makan makanan yang panas sampai uap asapnya itu hilang. Jadi itu batasannya. Kalau ada makanan yang masih panas, itu Rasulullah tidak suka. Paling benci ada orang makan seperti itu. Kapan itu boleh dimakan? Ketika uap panasnya itu sudah menghilang. Dan bisa jadi itu masih hangat. Ya, bisa jadi masih hangat tapi uap panasnya itu sudah tidak ada. Biasanya kelihatan, atau mungkin tangan kita taruh di atas seperti ini mungkin sudah tidak, kan uap itu kan kerasa kan di kulit begitu. Nah, itu pokoknya yang penting uapnya sudah hilang, asapnya itu sudah hilang, maka baru waktu itu kita boleh untuk makan. Tapi selama uapnya masih ada, asapnya masih ada, itu Rasulullah tidak suka. Dan bahkan itu bisa berbahaya. Coba saja makan kuah rawon langsung yang baru diangkat dari kompor. Iya kan masih ada uapnya.
Rasulullah itu saking ininya, perhatiannya kepada kita semuanya itu, tidak boleh makan. Ya mungkin saja kalau misalkan kue-kue yang masih hangat, masih ada asap-asap, bisa jadi dimakan. Atau misalkan ngukus ketela atau biasanya ubi. Kadang-kadang orang suka yang langsung masih baru diambil dari itunya panci atau apa. Itu tidak ada barokahnya. Tidak ada barokahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya la yaqulu ta'ama al-har. Rasulullah tidak pernah makan makanan yang panas. Kemudian beliau bersabda, innahu ghairu dzi barokah. Makanan yang panas itu tidak ada barokahnya. Makanan yang panas itu tidak ada berkahnya. Fa'abriduhu, maka dinginkan. Fa innallaha lam yut'imna naron, karena sesungguhnya Allah itu tidak memberi makan kita api. Nah, begitu. Makanan panas itu tidak ada barokahnya. Kadang dipaksakan, misalkan daging begitu. Saya panas sampai begini, ya tangannya nanti dimakan. Akhirnya merusak mulut, merusak tangan. Rasulullah tidak suka makan makanan yang panas. Bedakan antara panas dengan anget ya. Pokoknya tadi ukurannya, asapnya, uapnya tadi sudah hilang. Uap yang ada di makanan itu. Jangan menunggu asap yang ada di kompor hilang, karena kalau belum dimatikan tetap saja ada. Maka Rasulullah SAW yakulu biasabi salas. Rasulullah makan dengan 3 jari. Warubama sta'ana birrabi'ah. Kadang-kadang juga membutuhkan 4 jari kalau memang dibutuhkan. Walam yakun yakulu qattun bi usbu'aini. Rasulullah tidak pernah makan dengan 2 jari. Wa yukhbiru anna dzalika min fi'li syaitan. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa itu adalah termasuk kebiasaan syaitan. Maka kebiasaan yang tidak bagus itu jangan sok kota lah. Kalau orang desa ada orang makan pakai supit, tidak bisa diambil. Orang desa enggak ya makan di warung, cari menu yang tidak pakai sendok, pakainya pakai supit, pakai 2 itu. Rasulullah itu ya kalau seandainya bisa disamakan dengan 2 jari, maka Rasulullah tidak suka, karena itu kebiasaannya syaitan. Biasanya kan ada orang makan di restoran itu, bukan pakai sendok tapi pakai supit 2. Kan berarti kan pakai 2 itu. Mirip-mirip dengan 2 jari. Kalaupun seandainya itu bisa disamakan dengan itu, makanya sebaik mungkin, sebisa mungkin dihindari makan pakai supit. Karena bisa jadi kita meniru apa yang dilarang oleh Rasulullah, makan dengan 2 jari, karena itu termasuk perbuatannya setan. Jangan-jangan setan yang berkerudung kan begitu. Jangan makan pakai 2 jari, karena itu adalah kebiasaannya syaitan. Kalau makan pakai 3 jari, pakai 4 jari, atau pakai 5 jari. 1 jari juga ada. 1 jari itu juga tidak ada. Wakana di sini katanya kalau makan 1 jari itu kebiasaannya raja-raja itu. Kalau makan 1 jari. Kalau makan pakai 2 jari kebiasaannya setan. Jadi kalau kita pernah kedua-duanya, mungkin raja yang sudah jadi setan. Wakana raja setan ya, sudah menjadi raja setannya. Maka Nasallallahu alaihi wasallam yal'aku as-sahfah bi asabihi wa yaqulu akhirut ta'am aktsaru barakah. Ini juga kadang orang gengsi. Masyaallah, sekarang itu krisis, orang itu gengsi untuk melakukan sunnah. Rasulullah itu kalau makan di satu wadah, 1 piring atau 1 mangkok, kalau sudah habis semuanya, apa yang beliau lakukan? Dijilati dengan jarinya. Jadi misalkan ini piring, ya dibunyikan. Orang sekarang gengsi, jangankan sudah habis, makanya
apa sok cantik, baru sedikit sudah tidak dimakan. Yang lainnya sudah habis, dia belum habis, mau diteruskan, malu gengsi. Makanya memang adabnya makan itu kalau bareng itu, kalau masih ada yang belum selesai itu kita lama-lamakan. Terutama ketika misalkan makan satu nampan begitu, itu adabnya. Kalau misalkan sekiranya kita ngerasa kayaknya ini masih kurang, ya kita temani walaupun cuma ngambil sedikit biar dia tidak malu. Itu adabnya seperti itu. Kadang-kadang yang lain cuma makan sedikit, tinggal satu orang. Ini kalau tidak diteruskan kok masih lapar, kalau diteruskan kok kayak kelihatan orang rakus gitu. Padahal itu hal-hal yang mubah-mubah saja. Tapi kita harus punya perasaan, terutama ketika makan bareng. Ya sekiranya ada yang selesainya bareng lah berdua, walaupun yang lainnya sudah selesai, biar dia itu ngerasa oh ternyata masih ada yang nemeni begitu. Itu sunnahnya seperti itu. Ketika makan bareng-bareng walaupun tidak satu talam, satu nampan pun juga sama. Jangan cepet-cepetan. Kalaupun hampir mau habis, ini kayaknya masih banyak, ya dipelan-pelankan saja untuk menghormati barangkali yaitu memang masih lapar, masih belum kenyang, pengen dilanjutkan sampai habis. Tapi karena yang lainnya sudah selesai semuanya, malu. Saya tidak ngurus kalau seperti itu. Walaupun makan orang banyak, kadang-kadang saya tuh kalau makan itu saya lama. Jadi yang lainnya selesai, tidak ngurus, saya masih makan, tidak masalah. Bukan sesuatu yang dosa. Karena memang sunnahnya kalau makan itu dikunyah sampai halus. Jangan makan langsung ditelen. Itu udah bagus. Gitu. Jadi sunnahnya itu kalau makan di piring atau di mangkok, kalau sudah habis masih ada sisa-sisa yang nempel di piring itu, dibersihkan pakai jari-jarinya. Gitu. Jangan langsung piringnya begini, jangan. Nanti dikira sejak kapan kamu jadi hewan kok makannya langsung pakai mulutnya, tidak pakai tangannya. Kita itu tidak sama seperti Nabi Musa yang kemarin dijelaskan. Nabi Musa itu saking tawaduknya itu, beliau makanannya tidak ditaruh di atas piring, tidak ditaruh di atas mangkok, tapi ditaruh di atas tanah. Dan beliau membuat lubang batu yang dilubangi, makanannya ditaruh di lubang itu. Kemudian kalau beliau makan, mulutnya didekatkan ke makanan itu. Nabi Musa termasuk ulul azmi. Makanya Rasulullah itu ketika diprotes sama sahabat-sahabatnya, Rasulullah kamu kok jarang kenyang, atau bahkan 3 hari berturut-turut kok sampai pernah tidak makan. Nabi-nabi terdahulu lebih mujahadahnya lebih berat gitu, sampai ada yang mati kelaparan gitu. Wakana ada satu hadis yang menjelaskan apa salah satu manfaatnya orang menjilati sisa-sisa makanan yang ada di piring itu. Man akala fi qas'atin wala hasaha istaghfarat lahu. Kalau ada orang yang makan di satu tempat, satu piring atau sejenisnya, kemudian dia menjilati sisa-sisanya itu, maka itu sisa-sisa itu akan memintakan ampun kepada dia. Sisa-sisa makanan itu akan memintakan ampun kepada dia, atau piring-piringnya juga akan memintakan ampun kepada dia. Wa kana yal'aqu asabiyahu minat ta'ami hatta tahmarra. Cara menjilati ya bahasanya. Cara menjilati makanan yang nempel di jari-jarinya itu bagaimana? Kalau kita niru Rasulullah, hatta tahmarra, sampai merah, sampai kelihatan merah. Berarti benar-benar bersih. Ya, bukan cuma sekedar sekali dan 2 kali sampai merah. Pokoknya bisa dipraktekkan sendiri. Kalau tangannya masih ada sisa-sisa makanannya, dijilati. Pokoknya sampai, mungkin ya kalau menurut saya itu pemahaman saya, sampai kita itu kalau menjilati ada keluar suara. Nah, jadi agak sedikit ditekan. Itu nanti merah. Tapi kalau cuma begini-gini, ya enggak merah.
di sini sampai merah warnanya. Sampai merah warnanya. Bukan karena kita makan apa biasanya bumbu-bumbu yang merah itu. Bali ya. Enggak, karena merah kelihatan ininya kulit jari-jarinya sampai merah. Berarti saking bersihnya, saking kalau menjilat itu benar-benar ditekan gitu. Agak agak semi digigit gitu. Nanti akan merah begitu. Wa kana la yamsahu yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu wahidatan wa yaqulu innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Rasulullah tidak pernah mengusap tangannya dengan sapu tangan sebelum beliau menjilati jari-jarinya satu per satu. Kemudian beliau memperingatkan, karena sesungguhnya kita tidak tahu di makanan yang mana yang ada keberkahannya, gitu loh. Dijilati satu per satu, karena keberkahan itu masih misterius, letaknya ada di mana. Makanya itu kita tidak perlu untuk malu atau gengsi. Ini pasti dilakukan setiap hari. Ya kalaupun misalkan di depan umum, tapi kalau saya sendiri enggak ngurus. Kalaupun misalkan perempuan ya agak malu, minimal di rumah lah praktekkan. Di rumah malu sama siapa? Malu sama orang tua, malu sama keluarga. Bukan hal yang dosa juga. Hal yang seperti itu. Justru kalau kita niatkan memang benar-benar niru, ngikuti Rasulullah, akan mendapatkan pahala yang sangat besar gitu. Paham? Dan ini juga termasuk sunnah yang seringkali ditinggalkan. Dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Anas, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Kalau ada makanan jatuh itu bukan dibiarkan tapi diambil. Wal yumit maka nabiha min adza, tapi kemudian kotoran-kotoran itu dibersihkan. Wala yada'ha lisyaiton, jangan memberikannya kepada setan. Kemudian setelah itu dimakan, enggak usah gengsi. Kecuali yang jatuh itu adalah kuah. Gimana kamu caranya ngambil? Sudah bercampur dengan debu, sudah bercampur di lantai juga. Masa pakai tisu kemudian diperes taruh di kan juga susah itu. Pokoknya sekiranya makanan yang sekiranya kalau jatuh itu kotoran itu masih bisa dipisahkan, dibersihkan. Itu sunnah, jangan gengsi. Itu namanya ndak menghargai sebuah nikmat. Karena sekecil apapun nikmat itu semuanya dari Allah, begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akal khubza wal lahma khassatan ghassala yadayhi ghaslan jayidan. Rasulullah itu ketika memakan roti dan daging, pokoknya roti atau daging, maka beliau akan membasuh kedua tangannya dengan sangat bersih, terutama ketika makan daging. Jadi nyuci tangannya itu tidak ada sisi lebihnya dibanding ketika makan makanan yang lain. Kenapa? Karena daging itu kan ada ada lemak-lemaknya, ada gajih-gajihnya, dan baunya tidak sama seperti yang lain. Maka itu kalau kita baru selesai makan pakai daging, makannya juga pakai tangan, itu ya sebisa mungkin nyuci tangannya tidak sama seperti ketika misalkan kita cuma makan pecel dan lain sebagainya. Mungkin dicuci berapa kali, yang penting bukan 7 kali salah satunya pakai debu, bukan. Ya mungkin dicuci terus kemudian ada di situ pakai debu atau apa, kemudian pakai sabun, pakai apa begitu. Pokoknya yang penting benar-benar bersih. Karena Rasulullah sangat membedakan antara ketika beliau makan daging, makan roti dengan makan yang lainnya. Dan sunnahnya, ini sunnah juga hampir jarang yang melakukan. Kalau makan daging itu, kalau sudah selesai kemudian kita cuci tangan,
Maka air sisa-sisa yang ada di tangan itu sunnah untuk sumayam sahu bifadlil ma ala wajhi, diusapkan ke wajahnya. Ya. Makan apapun. Makan terutama daging, roti begitu. Atau yang lainnya. Ya kalau kita memang pengen ikuti sunnah, ya makan nasi juga tidak masalah. Jadi ketika sudah selesai gitu, kan masih ada sisa-sisa air yang nempel di tangan kita itu sunnahnya untuk diusapkan ke wajahnya. Ya, satu kali saja cukup. Kalau berkali-kali itu namanya orang mau wudu itu. Saya tidak tahu rahasianya apa, cuma di sini tidak dijelaskan rahasianya apa. Tapi saya yakin di balik sunnah itu ada hikmah yang sangat besar di dalamnya, begitu. Ada banyak hikmah yang sangat besar di dalamnya. Wa Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi lahum syai'an falyaghsil yadahu min rihi wa dharihi wa la yu'dhi man hidaahu. Barang siapa yang makan daging, kata Rasulullah, maka hendaknya dia itu membasuh dengan sangat bagus, sebersih-bersihnya, dan biar tidak menyakiti orang yang ada di sampingnya. Karena baunya itu daging itu tidak sama. Betul ya? Bau daging itu tidak sama, terutama daging kambing. Kalau daging ayam mungkin tidak begitu ini. Daging kambing, daging kambing, apalagi daging unta. Saya pernah soalnya sering dulu makan daging unta ketika di Tarim, sering. Tapi yang paling enak ya daging kambing. Paling enak itu daging kambing dibanding daging unta dan daging sapi. Paling enak itu daging kambing. Kemudian terakhir, karena tadi saya sudah janji, padahal ini sudah mepet waktunya. Wa kana aktsaru julusihi sallallahu alaihi wasallam lil akli ay yajma'a baina rukbatayhi wa baina qadamaihi kama yajlisul musalli illa anna rukbata takunu fawqa rubah wal qadam fawqal qadam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama ana abdun akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaqian. Wa rawa Ibnu Majah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyakul rajul wa huwa munbatihun ala wajhi. Akan saya contohkan duduk-duduk yang dianjurkan ketika makan. Ada beberapa cara duduk ketika makan. Di antaranya begini. Ini kelihatan apa enggak? Terutama bagian bawah. Kalau gitu tidak apa-apa. Cara yang pertama, Rasulullah itu ketika makan begini caranya. Jadi kaki kanan itu diberdirikan seperti ini, kemudian pantatnya duduk di telapak kaki kiri. Di telapak kaki kiri. Duduk di telapak kaki kiri begini. Nah, yang tadi posisi begini. Kelihatan ya? Begini ya. Ini. Kalau dilihat dari posisi dari belakang, kalau dari depan begini. Ini posisi pertama ketika makan. Posisi yang kedua adalah duduknya begini. Begini. Seperti orang sholat tasyahud awal ya, begini. Kalau dari depan begini. Jadi makannya begini. Begini. Kalau dari belakang lihat ininya, posisi kaki saya. Kalau dari belakang begini. Begini ya. Begini. Sudah kelihatan semua? Kelihatan. Posisi yang ketiga, beliau makannya itu duduknya begini. Dia makan begini, makan.
Ini posisi dari depan ya, mungkin yang belakang tidak kelihatan. Kalau dari belakang, gitu. Nah begini, ini namanya ik'a. Posisi begini. Ini tapi seperti ini agak susah. Ini yang ketiga ya, sudah kelihatan semua. Nah, posisi yang keempat, begini. Begini. Ya pokoknya begini. Ini kelihatan. Ya, begini. Makanya begini. Dan keempat posisi itu, 4 posisi ya, 4 atau 5 tadi, 4 ya. Keempat posisi itu salah satu hikmahnya ini biar perut ini tidak agak dipersempit sehingga makanan itu tidak terlalu banyak tapi sudah kerasa penuh perutnya, sehingga orang itu makannya tidak banyak-banyak. Rasulullah makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Gitu. Jadi begini, ini kelihatan yang sini ya. Begini. Rasulullah melarang kita untuk makan apa tadi itu dengan posisi begini, dengan posisi tangan kiri itu begini. Biasanya orang kadang sambil begini, atau mungkin sambil gitu, lihat TV begitu ya, atau bagaimana. Orang santai biasanya sambil tidur-tiduran, rebahan, pakai tangan kanan begini, tidak boleh. Atau ya tidak bolehnya tidak sampai haram ya, tidak sampai haram, tapi perlu untuk dihindari karena ini secara kesehatan juga tidak bagus. Kemudian Rasulullah itu juga melarang kita untuk makan munbatihun ala wajhi, makan telungkup tiarap tengkurap. Biasanya orang kadang-kadang sambil lihat HP ya atau lihat TV begitu. Di sini ada bantalnya, makannya di depannya. Jadi wajahnya itu menghadap ke makanan. Itu juga dilarang. Tidak diperbolehkan walaupun larangannya tidak bersifat haram. Hanya sekedar makruh saja. Tapi kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang makruh, nanti bisa terjerumus kepada hal-hal yang haram, begitu. Paham? Nanti akan saya kirim gambar-gambarnya nanti. Kenapa kok Rasulullah makan seperti itu? Rasulullah memberikan alasannya, innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku ini adalah hamba, maka aku makan sebagaimana hamba itu makan, dan aku duduk sebagaimana hamba itu duduk. Makanya kalau tidak salah Syekh Abu Bakar bin Salim itu duduk tahiyat akhir ketika nemui tamu itu kalau tidak salah selama 40 tahun atau bagaimana. Syekh Abu Bakar bin Salim, kakeknya Habib Umar, itu duduknya begini. Wah, semulia Habib Syekh Abu Bakar bin Salim begini kalau nemui tamu. Maka kemarin itu Rasulullah itu memang makannya ditaruh di bawah. Maka kemarin dijelaskan juga Rasulullah tidak pernah makan di atas meja. Ya, tidak pernah makan di atas meja. Maka saya pun hampir jarang di rumah itu. Meja tidak saya pergunakan. Jarang sekali. Kadang-kadang saja. Saya lebih sering makan di bawah. Kalaupun misalkan dan termasuk kita bisa niru itu, kalau makan itu jangan diangkat piringnya. Walaupun tidak ada mejanya, kadang-kadang orang masih ngangkat piringnya kemudian makan begini. Taruh aja di bawah. Kita walaupun tidak bisa niru sepenuhnya, minimal niru separohnya. Gitu loh. Biasanya orang makan itu diangkat. Kata Rasulullah, kenapa kok tidak makan di atas meja? Fi'lul mutakabbirin. Kebiasaannya orang-orang yang sombong. Dan memang saya rasakan kalau makan di bawah itu hati ngerasa lebih nyaman dibanding makan di atas meja atau piring diangkat. Ini hal-hal yang sepele semua ini. Tapi kalau diniatkan niru
Rasulullah, ngikuti Rasulullah, ada cinta yang masuk ke dalam hati kita. Itu pentingnya. Hal yang sepele sampai sebegitu detailnya diatur oleh Rasulullah. Dan juga Rasulullah itu tidak makan dalam keadaan sambil tidur-tiduran, enggak juga. Sambil tidur-tiduran itu. Tapi Sayyidina Ali pernah makan sambil tidur-tiduran, tapi tidur miring, tapi bukan makan makanan berat, makan ringan seperti itu, tidak masalah. Kalaupun harus kita niru ketika tidur-tiduran, jangan makan makanan yang berat, mungkin semisal kayak kuaci atau apa begitu. Itu pun tidak sambil wajahnya menghadap ke atas, tapi sama seperti orang mau tidur itu, posisi tidur yang disunahkan itu, begitu. Bukan juga pakai tangan yang tadi begini itu tadi. Ini fi'lul mutakabbirin seperti ini. Fi'lul mutakabbirin termasuk begini juga. Ini kelihatan kesannya itu juga kurang bagus orang lihat. Nah, yang tadi itu dari 4 posisi makan itu, sebagian orang mungkin agak ngerasa aneh kalau ada orang makan seperti ini ya. Seperti ini mungkin agak aneh ya. Tapi kalau di Tarim sudah biasa semua makan seperti ini. Ya minimal pilih yang lain lah, yang seperti mirip tahiyat akhir tadi itu. Seperti itu masih mungkin orangnya tidak tahu. Tapi kalau santri semua masa ya tidak tahu kan begitu. Di majelis maulid masa tidak tahu cara makan seperti itu. Jadi kalaupun makan-makan yang sekiranya orang itu tambah suudon, kalau seperti ini saya kira masih aman-aman saja. Seperti mirip duduk tahiyat akhir, mirip kan tidak sama. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Atau duduk tahiyat awal tanpa jari-jarinya ditekuk, itu juga masih aman gitu. Khawatir apa? Khawatir justru dia, kenapa kamu kok makannya seperti itu? Kayak orang sombong aja. Oh ini sunnah. Oh sunnah ngajarkan kesombongan ya, bahaya itu. Gara-gara kita itu nanti dia mencela sunnah, kan ya? Gara-gara kita dia mencela sunnah. Makanya hati-hati terutama kalau sekiranya orang itu tidak sependapat dengan kita, jangan sampai bawa-bawa nama orang soleh. Oh itu kata guru saya. Oh itu bisa menyebabkan orang lain mencela guru kamu. Oh itu misalkan satu contoh ya, sholat Jumat terakhir bulan Ramadan, sholat qadha Jumat terakhir bulan Ramadan itu adalah kebiasaan Syekh Abu Bakar bin Salim yang ada di Inat. Sebagian pasti ada orang yang protes, itu udah pernah ada dalilnya. Oh tapi ini kebiasaan Syekh Abu Bakar bin Salim. Jangan bawa nama-nama orang-orang soleh, itu bisa khawatir justru mencelakakan orang yang protes itu. Sudahlah, kita tidak usah bawa nama guru-guru kita. Kalau sekiranya orang yang kita ajak ngomong itu dia justru udah sependapat, mending cukup pakai nama kita sendiri saja. Pengen aja. Ya karena saya punya kebiasaan seperti ini begitu. Dan terbiasa melakukan itu, cukup. Kalau bawa nama-nama guru, khawatir dia menjelek-jelekkan, itu yang bahaya. Sebab apa? Sebab kita sendiri. Sama seperti hadis Rasulullah, ada anak itu yang mencela orang tuanya, sehingga sahabat itu tanya, kok ada anak yang mencela orang tuanya? Dia mencela anaknya orang lain, kemudian orang itu mencela orang tuanya, sehingga itu sama seperti anak mencela orang tua. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih menarik pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.